Tahukah kalian, setiap tahun ribuan bayi lahir dengan cacat tulang belakang yang disebut spina bifida. Apa itu spina bifida? Spina bifida berarti terbelahnya arkus vertebra dan bisa melibatkan jaringan saraf di bawahnya atau tidak. Spina bifida disebut juga myelodysplasia, yaitu suatu keadaan di mana ada perkembangan abnormal pada tulang belakang, spinal cord, saraf-saraf sekitar, dan kantong yang berisi cairan yang mengitari spinal cord. Kelainan ini menyebabkan pembentukan struktur yang berkembang di luar tubuh. Spina bifida biasanya diikuti beberapa gejala umum seperti gangguan mobilitas dan hidrosefalus. Selain diikuti gangguan mobilitas dan hidrosefalus, pada beberapa kasus spina bifida juga memiliki gejala yang dapat dilihat secara fisik, yaitu munculnya tonjolan pada area tulang belakang. Tonjolan ini disebabkan oleh gagalnya penutup tabung saraf posterior yang memicu keluarnya sumsum tulang belakang dari tabung tersebut. Ditambah lagi matinya saraf akibat toksisitas dari cairan ketuban, sehingga muncul tonjolan permukaan kulit di area tulang belakang. Proses terjadinya perkembangan janin minggu ketiga dan keempat. Pada minggu ketiga kehamilan, lapisan endodrem embrio menebal membentuk lepeng saraf neural plat yang kemudian melengkung menjadi alur saraf atau neural groove. Memasuki minggu keempat, tepi alur tersebut menutupi membentuk tabung saraf neural tube yang akan berkembang menjadi otak dan susum tulang belakang. Sementara jaringan di sekitarnya membentuk tulang belakang untuk melindungi saraf. Jika proses penutupan ini gagal, terutama di bawah atau kaudal, maka terjadi kelainan spinal bifida, sedangkan kegagalan di bagian atas menyebabkan anencefali. Proses ini sangat dipengaruhi oleh kecukupan asam folat pada ibu hamil, serta faktor genetik, lingkungan, dan paparan zat berbahaya selama awal kehamilan. Spina bifida occulta menunjukkan suatu cacat yang melengkung vertebranya dibungkus oleh kulit yang biasanya tidak mengenai jaringan saraf yang ada di bawahnya. Cacat ini terjadi di daerah lumbosakral atau L4 sampai S1 dan biasanya ditandai dengan plek rambut yang menutupi daerah yang cacat. Kecacatan ini disebabkan karena tidak menyatunya lekung-lekung vertebra atau defek terjadi hanya pada kolumna vertebralis yang terjadi pada sekitar 10% kelahiran. Spina bifida meningocele, yaitu di mana cairan yang ada di kantong terlihat dari luar atau daerah belakang, tetapi kantong tersebut tidak berisi spinal cord atau saraf. Ini lebih berat dari occulta. Selaput saraf atau meninges menonjol keluar melalui celah tulang belakang, membentuk kantong berisi cairan. Namun sumsum tulang belakang tetap di tempatnya, sehingga gejalanya bisa ringan. Myelomeningocele, bentuk paling berat dan paling sering disebut spina bifida nyata. Sumsum tulang belakang dan meninges keduanya menonjol keluar membentuk kantong di punggung bayi, mengakibatkan kelumpuhan, gangguan sensorik, inkontinensia, urin atau feses, dan gangguan lainnya seperti kaki bengkak dan skoliosis. Spina bifida myelomeningocele ini merupakan jaringan saraf ikut di dalam kantong tersebut. Bayi yang terkena akan mengalami paralisa di bagian bawah. Dampak dan gejala. Gejala yang pertama, benjolan di punggung terutama di daerah lumbar. Lalu kelumpuhan tungkai bawah, hilangnya sensasi pada tungkai, inkontinensia urin dan feses, deformitas kaki atau clubfoot, dan yang terakhir gangguan pertumbuhan. Dampak yang pertama, keterlambatan perkembangan motorik seperti duduk, berdiri, berjalan. Kelemahan atau kelumpuhan pada tungkai bawah, diperlukan alat bantu gerak seperti brace, walker, kursi roda. Resiko kontraktur sendi dan deformitas tulang seperti skoliosis dan clubfoot. Masalah kandung kemih
dan usus atau inkontinensia. Lalu kemungkinan gangguan belajar dan konsentrasi, lalu ada penurunan koordinasi dan keseimbangan tubuh, dan yang terakhir, gangguan pertumbuhan otot dan postur tubuh. Berikut adalah contoh pasien dengan kasus spina bifida yang mengalami kelemahan atau kelumpuhan pada tungkai bawah. Anak dengan spina bifida sering mengalami kesulitan berjalan, gangguan sensorik, dan masalah buang air kecil. Intervensi yang pertama, latihan rentang gerak atau range of motion atau ROM exercise dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pastikan area tonjolan tidak tertekan. 2. Pasien diposisikan prone atau tengkurap dengan nyaman, kepala menoleh ke samping. Lalu, terapis berdiri di sisi tungkai bawah pasien. Lakukan latihan ROM pasif pada tungkai bawah seperti fleksi ekstensi sendi lutut perlahan, fleksi ekstensi pergelangan kaki untuk menjaga kelenturan. Lalu gerakan dilakukan perlahan tanpa menimbulkan nyeri atau tekanan pada punggung. Ulangi masing-masing gerakan 8-10 kali, 1-2 set sesuai toleransi pasien. Intervensi yang kedua yaitu latihan duduk dan berdiri bertahap atau sit to set. Pertama, posisikan pasien duduk tegak di kursi stabil, kaki menyentuh lantai. Terapis berdiri di samping untuk memberikan dukungan dan menjaga keseimbangan. Minta pasien untuk membawa tubuh condong ke depan atau nose over toes. Lalu bantu pasien menahan beban di tungkai. Lalu dorong perlahan hingga berdiri. Tahan posisi berdiri selama 5-10 detik sambil menjaga keseimbangan. Turunkan kembali ke posisi duduk secara perlahan. Ulangi 5-10 kali sesuai kemampuan dan kekuatan anak. Bila anak lemah, gunakan paralel, bar, atau walker untuk dukungan tambahan. Ketiga, latihan keseimbangan dan koordinasi. Posisikan anak duduk di atas gimbal dengan punggung tegak. Terapis berada di samping atau belakang anak untuk menjaga keamanan. Minta anak menjaga posisi tubuh tanpa bantuan selama beberapa detik. Berikan tantangan ringan seperti menggerakkan tangan ke depan atau samping, melempar dan menangkap bola kecil. Lakukan selama 3-5 menit. Dan yang terakhir, edukasi posisi duduk dan tidur. Yang pertama, tidur miring atau tengkurap untuk mengurangi tekanan di punggung. 2. Duduk dengan sandaran lurus dan bantalan lembut. Dan yang terakhir, hindari posisi yang menekan area luka atau tonjolan. Ayo cegah spina bifida dengan asam folat sejak sebelum kehamilan. Sekian penjelasan dari saya, bila banyak salah kata mohon maaf. Terima kasih.